Seperti biasa kita akan membicarakan tentang macam-macam hal, tapi dari sudut pandang masing-masing lah ya. Terutama background masing-masing. Misalnya gue di Indonesia apa yang lagi ramai dibicarakan, Salihin di Singapura, Aji di mana Ji? Di dunia maya. Di dunia maya, di Tokyo. Actually, Aji doesn't exist. It's No, avatar AI. Yeah, I'm just yeah, lie. yeah. Actually, we are in a science fiction movie right now. Nobody actually exists in the real world. So hari ini kita sepakat mau ngobrolin soal media sosial. Pertanyaan gua pertama, emang masih ada ya media sosial ya? What the maksud? Apa itu? Jadi gini loh, orang-orang tuh banyak bilang sekarang nggak ada lagi yang namanya media yang konvensional yang berjaya, yang menang. Nah, banyak orang yang bilang sekarang kalau mendengarkan itu misalnya radio ya, polanya sudah bergeser. Orang lagi kalau misalnya di kota besar, orang dulu mendengarkan radio, kalau lagi macet sekarang mendengarkan TikTok atau nonton Gitu ya. Jadi radio jadi bangsa ya, jadi bangsa sosial media. Ya. Jadi social media killed the radio stars. Social media killed radio. Sebelum social media kan video ya, ingat gak lagu? So it was in Kill the radio. August 1st, 1981. Masih ingat gua. Siapa nyanyikan lagu itu? Itu launchingnya MTV. Betul. Terus lagu pertama yang di launch di MTV adalah The Buggles, judulnya Video Killed the Radio Star. Gitu. Semua orang bilang Video Killed the Radio Star. Ya, kenyataannya radio masih ada, tapi sekarang di media sosial, I don't know. Gue lihat sebuah fenomena yang menarik karena orang sekarang bahkan di mobilnya aja udah nggak ada radio, itu udah nggak dipakai. Mereka udah connect ke Bluetooth atau sudah ada screennya, nontonnya YouTube, nontonnya video TikTok. Bahkan waktu gua beberapa kali keluar kota, we rent a car kan ya, dan orang itu selalu mutar lagu-lagu dangdut daerah mereka di Riau tuh. Tapi mereka playnya ambil dari playlist di YouTube, jadi ada gambar dari gitu. Jadi memang benar mereka sepertinya ingin preferensi mereka sendiri kan ya. Kalau radio itu kan musiknya dipilihkan oleh DJ-nya, penyiarnya. Sementara kalau YouTube atau Spotify, TikTok, semua kan mereka pilih sendiri konten apa yang ingin mereka dengarkan pada saat itu gitu. Tapi satu hal yang aku pertanyakan, apakah mereka nggak kangen? Apakah konsumen atau para pendengar ya, audience nggak kangen dengan interaktivitas, nggak kangen dengan hubungan antar manusia? Karena kan kalau radio ada penyiar yang ngomong kesannya, oh ya ada orang lain di sana. Oh radio misalnya ada pendengar yang call in. Betul. Atau kita bisa request misalnya gitu, kayaknya ada satu bentuk interaktivitas. Apakah sebetulnya nggak kangen dengan interaksi itu? Kadang-kadang aku pikir gini toh, it is usually ada time and place for that, and ada waktunya itu kita mahu to play our own playlist gitu, right? Kalau kangen tak kangen itu mungkin ya, itu mungkin nanti ya. Tapi kadang-kadang kalau kita dengar radio, antara sebab orang sudah bosan dengan radio itu bila DJ-nya itu colote, kita sampai sudah bosan, ataupun terlalu banyak advertisement kan. Ini advertisement atau stesen radio nih kan. Especially drive time ya, very popular kan, semua advertisement mau masuk. Jadi kerana itu mungkin faktor-faktor yang orang mahu ke Spotify, ke apa-apalah lain yang boleh memainkan lagu-lagu playlist mereka. Ini kalau kamu notice, ini kan sama dengan peredaran television kan. Sekarang sudah ramai tidak menonton television. Yang dahulunya seperti radio kan, ada program, ada itu, ada ini. Nah, semua beralih ke Netflix, ke HBO, ke apa-apa. Semua memainkan playlist mereka on demand. Iya. Make sense ya. Memang kalau televisi yang konvensional ya,
Itu juga sudah kalah seperti yang Salihin bilang dengan Netflix atau YouTube gitu yang isinya bisa kontennya bisa kita pilih sesuai apa namanya our own time, own target, own need. Ya. Yeah. Kita ingin nonton berita sekarang ya kita switch on berita. Kita nggak harus tunggu jam top of the hour untuk dengar berita gitu kan ya. Atau kita mau nonton house tour, someone's house tour, celebrity house tour. Kita buka YouTube sekarang, kita nggak harus tunggu Friday 9 o'clock. Benar. Lamaan. Iya. Ataupun Friday next 9 week. o'clock. Iya. Makanya next week ternyata kita nggak ada di rumah gitu kan. Miss it entirely. Ya sama kayak misalnya, pagi ini ya Oscars ya. Yang dinyalakan bukan TV tapi cari di YouTube. Benar. Atau di Twitter. Ataupun di social media apa. Dan mereka itu almost immediate ya. There was one time aku remember CEO-nya salah satu media yang aku pernah bekerja bilang sebetulnya media itu hanya merupakan vessel dan itu akan berganti, akan bergeser sesuai dengan trennya. Kita sebagai media company kita harus berfokus pada pembuatan konten and delivery ya. and delivery. Jadi konten itu bisa dipasang di berbagai lintas media, lintas apa Platform. ya kan ya. Mau dipasang di YouTube bisa, di media sosial yang lain bisa gitu kan, atau di push ke langsung ke konsumen bisa gitu. Tapi meskipun nanti pada suatu masa misalnya media konvensional seperti televisinya sudah nggak ada di dunia ini, nggak ada televisi misalnya, tapi perusahaan itu akan tetap eksis karena dia adalah produsen dari konten. Benar. Betul begitu. Itu dalam beliau 20 tahun lalu kira-kira beliau udah melihatnya. Enggak, karena buat gue secara teori itu betul sekali. Tapi dalam kenyataannya sekarang, oke, kita bicara Indonesia. Udah banyak media yang udah mulai mundur. Televisi juga udah mulai gak banyak yang nonton. Radio juga ada satu berita mungkin 2 minggu lalu apa ya, itu menyedihkan ketika ada berita yang bilang bahwa bukan berita, it's on social media. Ada orang di social media yang bilang, we found a listing of this very popular radio station yang gedungnya dijual. See, kalau memang teorinya adalah bikin konten, mediumnya apapun, harusnya bisa dong. Tapi masalahnya sekarang, kalau kita ngomong sama radio, dan itu specifically di Indonesia, aku lihat orang tuh radio tuh nggak berusaha untuk adapt gitu loh. Mereka masih terjebak dalam, wah, we are radio station, harus begini gayanya, ngomongnya begini gitu. Itu kan kalau gue lihat, walaupun ada juga yang beradaptasi dan berhasil. Atau kalau di Singapura gimana? I miss Gold 90 misalnya. Gold 90 dengan penyiarnya yang suaranya bagus-bagus itu gitu kan. Iya, yang old timers ya. Old timers. Do people still listen? Sudah semakin turun sih. Saya lihat di Singapura ya. Aku lihat di Singapura kalau dari segi television itu sudah lama apa ya? Lu ngakutin gue, Luci. I'm playing with the effect. Sorry Pak, lanjut Pak. Ya, so di Singapura itu kalau aku lihat di Singapura, kalau dari segi television itu udah hampir setengah mati ya. Orang sudah tak menonton lagi television ya. Kalau radio mungkin masih ada segolongan population generasi yang masih dengarkan radio lah. Aku rasa di Indonesia pun gitu. Generasi apa itu masih mendengarkan radio ya. Generasi lebih tua lah. Mereka itu masih mendengarkan radio. Tapi sini satu soalan interesting. Aku terfikir, kalau di electric vehicles, EV sekarang ini, ada tak radio station, radio itu, radio player? Atau semua udah ke ke Apple Play segala? Waduh. Good question. Radio player ada dalam artian itu bentuknya apps. Setahu gue. Apps kan? Apps. Bukan lagi
the good old terrestrial radio gitu kan ya. Harus pilih channelnya, preset. Ini apps gitu. Itu masih ada. So EV killed the radio stars. EV killed. Enggak. Tadi aku something very interesting you mention ya. It's a vessel kan. Kita media is a vessel and it changes, but what's more important is the content. Jadi it is like form dan substance, right? So we shouldn't be too carried away with the form. Ya, dari segi bentuk radionya gimana, like you said tadi Rani, kalau radio itu harus ngomong macam gini lah, harus present gini, itu formnya kan. Mungkin ke depan kita harus lebih perhatikan ke substance-nya, the content itself. Pasti. Kalau Jepang gimana? Karena gue tahu Jepang ini, maaf ya Jia, gue menasa ini buat orang Jepang juga, buat gue Jepang itu termasuk konvensional kan. Bahkan baru aja tahun ini dengar kabar floppy disk itu resmi dihapus. And then the next phase is facsimile. Sementara gue tanya anak-anak di sini, tahu facsimile itu apa om gitu kan. So jadi gue melihat culture Jepang itu lebih konvensional gitu, radio ya kan, masih nonton televisi. Gimana Ji pengaruhnya media sosial? Media sosial berkembang dengan sangat pesat, terutama didukung dengan telepon smartphone kan. Jadi most of people who are using handheld phone, their phones are now smartphones. Long time ago orang Jepang handphonesnya masih yang flip phone, sementara the rest of the world have moved on to smartphone kan. Sekarang nowadays udah kemana-mana gitu orang pakai smartphone. Nah dengan smartphone berarti kan sudah mudah orang punya media sosial gitu ya. Nah memang jadinya banyak pertumbuhan itu banyak banget orang pakai media sosial di sini. Tapi pertanyaan apakah ada peralihan preferensi? Terus terang aku nggak ngerti jawaban pastinya, aku nggak tahu. Tapi kalau melihat yang bisa aku jawab adalah penggunaan media sosial itu makin banyak. Jadi baru, sorry maaf, continue. Enggak, jangan-jangan media sosialnya masih Facebook. What's wrong with Facebook? Kalau di Singapura masih Facebook quite strong. Aku tahu di Indonesia udah orang-orang Facebook. Enggak, karena gue banyak berkumpul bekerja dengan anak-anak yang muda ya. Ya the Gen Zs atau late millennials, dan mereka selalu bilang Facebook is so yesterday katanya. It's the media social for the bapak and emak. Action. Oke. Nah itu betul. Kira-kira 15 tahun yang lalu ya ada focus group discussion di antara orang-orang Indonesia yang ada di Jepang. Dan aku menonton si FGD itu. Pesertanya kalau nggak salah sekitar 18 sampai 40 kurang lebih seperti itu ya. Nah itu mereka menjawab Facebook is yesterday. Yang sekarang mereka gunakan adalah, maksudnya sekarang waktu FGD itu adalah Instagram dan lainnya, Twitter atau TikTok gitu ya, tapi pokoknya bukan Facebook. Kalau di Vietnam aku dikasih tahu Facebook dan TikTok, IG di situ tidak begitu popular, even dengan anak-anak muda ya, mereka bilang TikTok, tapi TikTok lebih lah Facebook dan TikTok. You know why? Karena TikTok itu engagement lebih mudah. Lebih bagus, reach-nya tuh lebih luas, lebih cepat. I mean like kita bikin post di Instagram atau di Facebook dibandingkan dengan di TikTok itu jauh lebih cepat dapat engagement-nya itu di TikTok. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Tapi ya yang menarik adalah kita kan selalu bilang dulu ada print, ada televisi. Print nanti mati sama televisi, terus ada radio, radio killed the radio, the video killed radio star, ada print, ada radio, ada TV gitu, saling membunuh kan. Kenyataannya sekarang malah yang gue lihat yang menarik adalah karena yang anak-anak muda sekarang, para Gen Z itu, mereka banyak balik ke media-media konvensional gitu. Seperti
adakah ini karena that old school nostalgic ataupun that Nah, putaran-putaran lifestyle? ada dua aku lihatnya. Yang pertama itu memang mereka suka dengan hal-hal yang berbau nostalgic dari era-era Gen X dan millennials. Boomers ya. Oh, No, boomers lebih tua lagi gitu. udah tua lagi ya. Bapak boomers ya, Bapak? Media sosial yang dimaksud seperti apa misalnya, Mas? Jadi ada dua kemungkinan. Itu mereka memang suka yang istilahnya apa sih? Hal-hal yang antik yang dari zaman Vintage. dulu gitu ya. So, Vintage, istilah Oh. mereka vintage. Oke, jadi yang dipakai itu apa? Televisi, radio, koran, Radio, mereka masih mulai nonton radio, mereka mulai pakai Nonton kaset, mereka mulai baca buku, Nonton physical radio. books gitu. Itu mungkin karena tren vintage. Ada jadi di kalangan anak-anak muda itu tren vintage. Tapi yang kedua yang menarik adalah karena mereka udah penat dengan media sosial gitu. So aku bikin beberapa kali pelatihan itu dan yang ikut tuh anak-anak Gen Z, dan aku lihat bahkan mereka punya Instagram itu zero, nggak ada user nggak ada postnya, hanya account saja gitu. Kalau nggak mereka lock atau mereka punya account yang berbeda gitu. So tujuannya apa? Hah? Tujuannya punya karena mereka udah penat, satu, mereka udah penat. Yang kedua, mereka pikir they don't like to expose themselves. Tapi mereka tetap pakai Instagram atau sudah Mereka pakai Instagram itu just for the sake of interaction. Jadi nggak ada postnya di accountnya itu, zero post. Jadi untuk komen kah, untuk lihat account lain kah gitu loh. Jadi ada kecenderungan seperti itu, dan mereka udah capek. Mereka capek dengan spam, mereka capek dengan yang namanya orang berargumen di media sosial, di Twitter segala macam. Mereka udah capek dengan hal-hal yang sekarang justru menjadi efek negatif dari Facebook, dari sosial media gitu. Dan pada saat yang bersamaan mereka juga udah capek dengan yang namanya hoax gitu. No, tapi but deleting their own content doesn't make them free from hoax atau those kind of fights. Because they don't like to expose themselves. Iya, mereka tetap jadi penonton kan. Mereka tetap jadi penonton. Kan. Jadi nama mereka tetap keluar. Meskipun kalau orang browse atau Google atau search nama mereka, nggak ada fotonya mereka, nggak ada videonya mereka, namanya aja yang keluar kan ya. Tapi bahwa nama itu tetap ada dan nama itu dipakai untuk berinteraksi, menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tetap terlibat dalam komunikasi itu, tetap terlibat dalam komentar hoax. It's a very early stage of them leaving social media. Aku rasa mereka udah capek, sudah penat kata Rane. Tapi kerana mereka buat tu yang tak ada posting ada apa, cuma to reduce interaction level of activity aja. Exactly. Makanya gue bilang itu early stage of the social media. So the interaction is not on my side, but on someone else's side. Exactly. Dia komentar di postingan orang lain. Iya, stalking gitu aja. Tapi stalking aja. Ya, dia sudah malas untuk actively participate, posting, upload apa gitu. Dan awalnya gue pikir ini hanya like separate incidents atau kejadian-kejadian tertentu saja. Tapi kemudian gue kaitkan dengan Facebook yang misalnya sekarang mereka sudah mulai fokus ke entertainment. Mereka nggak mau lagi ada news gitu misalnya. Iya kan? Jadi Mark Zuckerberg sendiri kan bilang, we are now focusing more on entertainment. Bahaya tuh. Nah itu dia, makanya setelah dia mengacak-ngacak pemilu di Amerika Selatan, di Sri Lanka, di Myanmar, di Indonesia, sekarang no, we don't have anything to do with news anymore gitu. Political tuh nggak ada lagi sekarang. So I know mungkin orang udah capek gitu. Kalau gue sih cenderung memang udah capek seperti itu. Dan dari segi culture kan anak-anak Gen Z ini suka yang sekarang yang tren yang slow living, ya healing ya. Healing. I hate that word by the way. Why? Alasannya kenapa?
Enggak lah, to me it's like, yeah, so pretentious, healing. Yes, suck it up and carry on with life lah, healing. That's the difference between bedanya generasi itu kerasnya. And mau nggak mau kita harus terima generasinya, dunianya berubah. And those younger generation will run the world for us. Jadi kalau mereka bilang healing ya healing. mungkin nanti pada saat anak-anak itu jadi presiden, mungkin mereka ada hari healing nasional mungkin ya. Yes. Healing nasional ya. International Healing Day. Sama-sama ya, International Healing Day. Kita hilang, mereka hilang. Tapi something interesting tadi aku mau celah, tapi you all sedang berdiskusi. Dua perkara. Aku baru pulang liburan kan dari Jepang. So enggak healing, itu hilang dari Singapura di sana. Healing. Kampung. Pulang pretentious. Nah, ini pulang kampung, pulkam. Oh iya, pulang kampung. Yeah. Terus. Aku lihat my mother-in-law itu masih nonton TV setiap hari, karena di Jepang itu kan entertainment news mereka itu kan everyday morning feature kan. Orang tua-tua selalu they will have that TV on, infotainmentnya itu yang 3-4 orang duduk ngomongin pasal cuaca lah, orang kena rompak lah, apalah. Kan dibahas gitu dan semua secara detail. Itu satu. Yang kedua, istri aku bilang dia ada terbaca di mana gitu. Anak-anak muda di Jepang sekarang main kaset lagi, Ji. Iya, kaset itu analog kalau yang itu. So there was one film as well. Lupa nama film tajuk itu. The main actor, the protagonist itu udah berumur 50-an 60-an lebih. Dia tuh mainkan ini kaset lama-lama, dia simpan dalam kendaraan van-nya dan dia mainkan itu. Dan anak-anak muda ini start to take notice, attention to those cassette tapes that he's playing, all those old songs semasa mereka di dalam itu. So mungkin seperti ada, tapi aku rasa Ran ini tidak akan widespread orang. It's only to a certain group of the generation that likes this nostalgic lifestyle kind of thing. Bagi aku secara the majority is still on social media, is still stuck on social media. Maybe for the next, I don't know, 15-20 years maybe. It's interesting because the trend of going back to piringan hitam ya, kan it has started berapa 10 tahun terakhir kan? Ya, lebih ya. Dan jadi setelah piringan hitam yang retro, sekarang juga kaset yang retro gitu. Yes. Tapi meskipun tren itu ada, bukan berarti it will become majority, it will become widespread kan ya. Hanya komunitas tertentu atau golongan tertentu yang suka atau punya usaha, punya kemampuan untuk menikmatinya kan, karena bahannya sudah susah dicari, makin sedikit penyedianya, seperti itu. Dan kalau bicara mengenai media yang konvensional di Jepang, karena kan memang orang Jepang kayak Mas Rani bilang tadi konvensional, dan banyak komunitas kita mengalami perubahan yang cepat itu karena konsumennya, audiensnya kebanyakan anak-anak muda di negara yang anak mudanya, makanya itu anak muda yang jadi penentu perubahan media sosial ini gitu kan, dari media sosial konvensional jadi media sosial seperti TikTok gitu kan ya, atau yang lain-lainnya. Nah kalau di Jepang kan komunitasnya tetap itu gitu, dengan angka kelahiran yang rendah, orang yang sulit untuk berubah gitu. Jadi ya terus ya seperti itu, seperti tetap diperjuangkan. Aku tidak melihat adanya pengurangan atau penekanan dalam anggaran sih. Aku tidak pernah mendengar mengenai pengurangan anggaran dalam televisi ya. Bahkan baru-baru ini tuh ada televisi Fuji TV yang salah satu televisi swasta paling terkenal di Jepang. Dia padahal kalau udah skandal seperti itu mungkin ya udahlah, harusnya ya udah ditinggal aja gitu. Tapi masih diperjuangkan. Itu televisi udah ditinggal sama advertisernya. Jadi aku baru sadar, oh selama ini memang advertisernya banyak sekali ya si televisi. Banyak.
Udah ditinggal sama advertisernya, dia masih Tetap pertahankan. punya uang banyak untuk bikin produk yang bagus, nggak ada kualitas yang diturunkan. Artinya kan memang kuat ya selama ini ya gitu. Demand-nya masih ada ya di sana. Dan dia masih yakin akan ada nontonnya, audiensnya nggak akan hilang gitu. Ini kalau Jepang kasus sih, kasus. Jadi nggak bisa dijadikan benchmark ke negara lain. Benar, it's an outlier ya, it's not an example. Exactly, karena It's an Jepang institution. secanggih-canggihnya teknologinya, karena tingkat kelahiran yang rendah, so kita udah tahu lah range umur yang beredar sekarang di masyarakat tuh berapa gitu, dan yang paling berpengaruh tuh siapa gitu. Haji termasuk salah satunya misalnya. Gitu. Tapi kalau mau lihat ke Indonesia yang jauh lebih luas lagi, gue melihat ada pergeseran gitu loh. Bahkan orang tuh udah mulai apa ya, bahkan konten-konten media sosial pun sudah mulai berbeda. Orang itu sudah mulai tertarik dengan tren-tren yang sebenarnya itu ada di zaman-zaman kita, kayak newsletter. Ingat kan dulu kita masih pakai grup yang di email tuh, Yahoo Groups gitu kan. BBS itu bukan sih? BBS ya, bahkan itu jauh lebih tua lagi, tapi mereka lebih suka sekarang berbaur dengan peers mereka, orang-orang yang mereka kenal atau lingkungan-lingkungan kecil yang seperti itu. Okay, the term is tribe, and I hate that term. Find your own tribe. Exactly, but Community. it's true. Yeah. Karena di situ mereka bisa mendapatkan real interaction, not because of fame, popularity, and everything gitu kan. Di situ mereka bisa mereka feel safe gitu. Dan apa ya, kata kuncinya di Indonesia itu sekarang apa coba, yang gue tahu ya di kalangan anak-anak, mereka suka slow living. Everything's fast sekarang, semuanya serba cepat. I see. Capek gitu loh. Jadi sekarang ya udah, makanya yang laris itu, kalaupun Instagram ya close group, Facebook close group, bahkan Facebook sekarang lagi serius dengan memperbaiki fitur close group. Oh ya? Yeah. They're paying more attention to that gitu. Jadi benar-benar bukan lagi orang tuh yang di-expose kemana-mana jadi populer gitu, tapi benar-benar close group, karena mereka itu melihat di situ real conversation ada di situ. Instagram sudah punya close group dari lama kan ya? Close group. Tapi fiturnya kan belum banyak kan? Iya. Aku rasa nanti ya. Sebentar dulu, ingat gak dulu ada media sosial Path, hanya close group, dia nggak punya luar close group, tapi akhirnya mati. Tapi populer kan Path itu? Oh sangat mati. Sangat. Tapi mati. Masih sangat nyaman sih main Path itu, karena aku berinteraksi hanya sama keluarga dekat ya. Karena orang-orangnya sudah terpilih kan ya. Orang-orangnya hanya orang-orangnya aku merasa nyaman berinteraksi gitu. Gue sendiri sekarang udah nggak, jarang posting di Instagram. Facebook malah mungkin udah 5 tahun gue nggak pernah ada di Facebook gitu. At the end of the day, platform mana yang akan hidup atau terus kekal itu akan depends on the money, how commercialized it can be, how much sponsors can maintain this free platform. Bagi aku ya, kalau semuanya close, Facebook ataupun whichever platform must find a way how to monetize, how to get money out of this new new way of interaction of these groups kan. Dan kalau tidak bisa, kalau mereka tidak tahu atau tidak boleh mendapatkan cara untuk dapatkan revenue stream daripada all these closed groups atau apa, kan itu akan mati juga, karena pokoknya itu bukan pohon pokoknya, mereka perlu ada revenue kan to drive this platform. Well, oke. Ini kita sudah hampir jam berapa di penghujung. Sekarang dengan usia umur, bahaya ngomong umur. Masing-masing lah dengan tingkat pemahamannya, dengan lingkungannya segala macam. Let's each one of us, ini mungkin bisa menjadi saksi sejarah nantinya. Let's each one of us predict in our own way what would happen in the future. How far ahead? What are you talking about? What parameternya apa tuh? 10-15 years ke depan. Not in the far ini ya. In the near galaxy. Far away from the galaxy. What do you think would happen?
Aji nih. Caught me by surprise, tapi kalau aku pikir kita akan makin personalize ya, akan makin akan makin merapat ke teman dekat. Ya. Akan jadi hanya media sosial yang memungkinkan kita untuk membatasi interaksi hanya dengan teman dekat kita saja yang akan menjadi lebih populer dibandingkan dengan yang open gate. Yes. Kalau menurut aku. Yes. Dan menurut gua pada saat itu era-era followership atau subscription sebagai sebuah hal yang bisa dimonetisasi akan hilang gitu loh. Gua ngeliat kecenderungan. Kalau nggak pakai viewership, hitungannya dari mana bahwa? Nah, karena kan sekarang media sosial itu kan katanya currency-nya di media sosial itu adalah followership kan. Followers ya. Ya. Gitu. Jadi the number of followers bukan the number of. Iya kan tiba-tiba orang you can claim yourself as a Influencer. influencer segala macam dan orang udah I'm so sorry to say for myself lah ya udah capek gue ngeliatin influencer. Capek beneran. Aku sudah 10 tahun lepas sudah pernah. Sorry Mas, pertanyaan aku tadi belum terjawab. Kalau misalnya viewers itu ngetik the number of viewers, number of clicks itu nggak jadi diperhatikan lagi. Jadi advertisers No. Okay, my turn. This is exciting. Ini exciting kalau menurut gue ya. Bukan lagi tergantung advertisers masih akan laku, tetapi social media itu akan menjadi pure sebuah entertainment hub. Itu yang akan membunuh televisi kita. Kalau menurut aku ya. So like footballs and everything, you know, film-film terbaru, YouTube sekarang udah ada channel filmnya. Jadi advertiser tetap akan main di situ sebagai advertiser dalam artian bukan di influencer segala macam, tetapi di channel-channel itu sebagai hiburan. Nah, bagaimana advertisingnya adalah nanti misalnya platform itu akan coba reach out ke lebih banyak pengguna. Karena bagaimanapun menurut gua kita masih perlu hiburan. I still love my Netflix gitu loh. I still love my YouTube gitu untuk sebagai tontonan. Dan itu akan menghidupkan kembali tontonan long form. Podcast sekarang mulai populer ya kan. Pertandingan bola masih sangat. Pertandingan bola nggak usah ditanya, movie masih gitu. Jadi yang short ini menurut gua akan hilang dengan sendirinya karena sekarang kan udah ada konsep brain rot katanya capek orang sampai otaknya capek sendiri kan scrolling. Sekarang akan kembali ke era long form. Kalau menurut gua begitu. Jadi bener gue setuju sama Aji. Everything will be personalized, interaction will be only among friends. Itu tetapi social media akan berubah menjadi sebuah entertainment hub. That's what I think. Dan gue berani bilang bahkan dalam 5-10 tahun ke depan itu udah kita akan bisa lihat. What about you, Salin? Aku belum begitu bisa boleh melihat the death of social media. Sebab di Singapura ini the young generation masih menggunakan. Aku belum rasa mereka begitu penat ya dengan hoax atau apa itu. Mungkin kerana juga kurang ya dan regulation jangan lupa. Regulation di Singapura pun ketat ya. Jadi hoax ini tidak begitu mudah masuk. Itu satu. Kedua, kalau mau melihat social media itu bagi aku cara orang membeli dan menjual akan terus ke arah social media, TikTok, platform IG Live. Bagi aku itu adalah satu cara jual beli yang orang buy and sell online and it will be more pervasive. Dia akan meluas lebih lagi. Ketiga, maybe it goes into entertainment like you said ya, social media. But if kalau news, to me information and news is very important. If it's to survive on social media, it has to find a better, more secure platform. To me, kerana sekarang ini terlalu banyak hoax lah, like you said ya. Yeah. Terlalu banyak hoax dan itu dan places the X atau apa itu, that is not a reliable place for news anymore, right? Itu satu. Yang akhirnya my take ini,
hardware yang akan lebih popular ini nanti glasses. Informasi akan ke sini. Asik. Iya, that's where I'm thinking. Dan Belinya Ji di Tokyo ya Ji. Udah ya, smart glasses kan sudah mulai beredar ya, sudah mulai banyak. Udah ada. Aku rasa ini this is where the next battleground will be from import to Yang sekarang populer adalah kacamata untuk translation. Auto translation. Oh, I've never tried. Tapi itu sudah mulai populer. Terus kacamata untuk merekam video. Yes, correct. Ya, betul. Mulai banyak. Yang bisa tembus tembok belum lagi ya. tembok. Betul. Saya emang kalian Tembus tembok. satu thing. Okay. I have high hopes for the mainstream media. Gitu. Karena apa? Di tengah-tengah orang udah bosan dengan hoax segala macam, people will turn to media they can trust. Dan media yang they can trust adalah media yang memang punya, yang sudah institutionalized, sudah ada sistemnya, check and balance-nya ada, tetapi bisa adapt dengan masyarakat, dengan tren yang terjadi. Kenapa gue bilang gue punya high hopes? Karena gue melihat sekarang Tempo dengan podcast Bocor Alusnya, that's a very very good benchmark, dan gue rasa semua media dan banyak media sudah mulai mengikuti itu di Indonesia. So I don't know, maybe nanti di Amerika, di Singapura, di Tokyo juga mungkin akan seperti itu. Walaupun mungkin Tokyo nanti belakangan sekali. Orang sudah tukar tren baru orang mau masuk. Iya kan? Padahal mereka yang akan pertama menciptakan itu platform, right? Exactly. The citizens were very slow to. Teknologi sama konten itu beda, ya kan ya? Iya, exactly. Siapa yang pertama menciptakan teknologi 4G? Nah, Jepang. Ya. Tapi kalau di Jepang itu nggak beriringan, nggak sendiri. Iya kan? Mereka tuh bilang, wih 4G canggih. Oh, udah kita jual Singapura zaman Indonesia gitu. Oke lah. Mereka ini 3 orang tua ini sedang berusaha melihat ke masa depan. Dan kalau ternyata terbukti benar salah satu ucapan dari kita, nanti kita akan jadi populer nantinya. Karena ini peramal ulung masa depan. Anyway, terima kasih banyak. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Seru nih kalau ngobrol mau topik-topik yang lain di alama ini. Supaya hidup lebih santai lah. ya. Slow apa tadi? Slow living. Slow living. Healing. Kamu anak-anak Jaksel nih. Dia benci banget healing, padahal tiap dia ke Jakarta tinggalnya di daerah-daerah anak-anak healing. Padahal baru pulang dari liburan ke Jepang. Healing juga. Itu pulang kampung. Oke lah, waktunya kita hilang kalau begitu. Oke. Salihin dari Singapura, Rane dari Tangerang Selatan, Haji dari Tokyo. Bye-bye. Bye-bye.